Ntar mengatakan apa? Hujan-hujan terus katanya. Lah, ndek ingat ke pira bulan kita panasan ini. La ilaha illallah. Ketika panas komentar. Tatkala hujan komentar. Ternyata betul apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa kanal insan, yang namanya insan, yang namanya manusia, aktsara syai'in, makhluk yang paling banyak jadala komentarnya. Ini Allah yang mengatakan, ya, manusia ini makhluk aktsara syai'in jadala, yang paling banyak komentarnya. Maka mudah-mudahan apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan para jemaah sekalian. Kita masuk ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Innallah, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. An yadriba, untuk membuat. Allah tidak malu untuk membuat mathalan ma, perumpamaan apapun, ba'udatan, baik itu menggunakan ba'udah, nyamuk berangkak, fama fauqaha, dan apa yang di atasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat perumpamaan, membuat permisalan di dalam Al-Quran. Seandainya pun pakai permisalan nyamuk, Allah tidak malu. Ya. Di sini ada beberapa yang ingin tiang sampaikan. Si pertama, ulama kita beda pendapat apa sebab turun ayat ini. Karena sebagaimana yang kita tahu, ayat-ayat Al-Quran yang turun, sebagiannya itu turun karena ada sebab. Yara sebabna ampukna turun. Tetapi sebagian ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Ya. Jadi jamaah sekalian, ndekna selapu ayat Al-Quran turun karena sebab. Ndekna selapu. Ndekna selapu ayat Al-Quran turun tanpa sebab juga. Tetapi ada yang punya sebab dan ada yang tidak punya sebab. Simbel wean. Si turun karena sebab atau si turun tanpa sebab? Mbe si wean. Pak Ilham simbel wean. Si turun karena sebab. Para ulama mengatakan yang paling banyak yang turun tanpa sebab. Ya. Ya memang Allah Subhanahu wa taala mau turunkan. Ndak perlu sebab. Itu ayat Al-Qur'an yang paling banyak. Ada beberapa ayat Al-Qur'an turun karena sebab. Ya. Tetapi lebih banyak yang turun tanpa sebab. Nah, apa sebab turun ayat ini?
Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, begitu pula oleh Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa ayat sebelumnya Allah membuat perumpamaan tentang orang munafik. Ayat sebelumnya Allah membuat perumpamaan tentang orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Perumpamaan dengan munafik maraangkun dengan si nyalaang api. Perumpamaan yang kedua, au kasayyibim minas sama, atau seperti orang yang ditimpa hujan dari langit. Dua perumpamaan untuk orang munafik sebelumnya. Allah perumpamakan mereka seperti orang menyalakan api. Kemudian perumpamaan si kedua seperti orang yang kena hujan. Nah, tatkala turun dua ayat itu, apa kata orang munafik? Allahu a'la wa ajallu min an yadriba hadhil amthal. Kalau memang Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah, tidak mungkin Allah membuat perumpamaan seperti itu. Ya. Apa gunanya Allah nyebut-nyebut orang menyalakan api? Apa gunanya Allah nyebut-nyebut hujan turun dari langit? Makanya Al-Quran ini bukan perkataan Allah, tapi perkataannya Muhammad, kata mereka. Maka langsung Allah turunkan ayat ini. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Yang penting itu perumpamaan yang benar, Allah tidak malu. Ya. Jangankan sekedar perumpamaan maraangkun dengan si nyalaang api, maraangkun hujan si turun, jangankan itu, bahkan seandainya Allah membuat perumpamaan pakai nyamuk pun Allah tidak malu. Yang penting benar. Ya. Nah, itu sebab turunnya ayat ini. Sebagian ulama mengatakan sebab turunnya, kata sebagian ulama, adalah arah sebagian manusia mengatakan, kenapa Allah menyebut di dalam Al-Quran Az-Zubab, lalat? Kenapa Allah sebut di dalam Al-Quran Al-Ankabut, laba-laba? Apa bahasa Anda? Belarak? Belarak. Nah, bahasa tiang bularak, laba-laba. Ya. Kenapa Allah nyebut dalam Al-Quran itu lalat, kelikit? Kenapa Allah nyebut dalam Al-Quran belarak, laba-laba? Kenapa Allah nyebut dalam Al-Quran namel, semut? Kenapa kok Allah sebut binatang-binatang kecil ini sebagai perumpamaan? Maka Allah turunkan ayat ini. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan pakai semut, pakai lalat, pakai belarak, bahkan pakai nyamuk pun Allah tidak malu. Yang penting itu benar. Baik. Itu si pertama. Jadi ayat ini arah sebab turunnya. Faidah yang kedua, ayat ini menunjukkan Allah itu punya sifat malu. Allah punya sifat malu. Dan dalil yang menyebutkan Allah punya sifat malu banyak. Ya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Allah malu apabila hamba mengangkat tangan berdoa, Allah malu untuk tidak mengabulkan. Di dalam hadis yang lain, innallaha hayyun sittir. Allah maha pemalu dan Allah maha menutupi. Yuhibbul haya'a wa sitra. Allah cinta kepada sifat malu dan sifat menutupi. Fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Oleh karena itu lamun dah mandi dah tutup diri dah. Ya.
Jadi banyak dalil yang menunjukkan Allah punya sifat malu. Tapi sifat malunya Allah itu ada dua. Yang pertama, sifat malunya Allah tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Selaku sifat Allah tidak mungkin sama dengan sifat makhluk. Termasuk sifat malunya Allah. Sifat malu Allah sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia, sifat malu kita sesuai dengan kekurangan kita, sesuai dengan kerendahan kita, sesuai dengan kurangnya kita. Ini si pertama. Allah punya sifat malu, tetapi sifat malunya Allah tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Baik. Si kedua, Allah itu punya sifat malu, tetapi Allah tidak pernah malu di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu terhadap kebenaran. Kalau benar Allah tidak akan malu. Allah pasti sebut, dikatakan oleh Imam Qatadah di sini, innallaha la yastahyi minal haq, Allah itu tidak malu terhadap kebenaran, an yadhkura syai'an ma, untuk menyebutkannya. Kadang kita kan kadang hilak kita. Ya. Dik dah milik madak batur dah. Ya salah pegawaianna angkat dik tiang semel. Ini kita manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran, yang penting benar, maka Allah tidak malu. Dan harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Kita berusaha dalam urusan kebenaran, singkirkan dulu sifat malu ini. Sifat malu ini luar biasa, nanti kita akan sebutkan. Cuman dalam kebenaran, dalam kebaikan, singkirannya dulu. Ya. Di antara kebenaran dan kebaikan, misalkan nuntut ilmu. Karena sebagian orang malu dalam nuntut ilmu ini. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Imam Mujahid mengatakan, la yanalul ilma, tidak akan dapat ilmu secara sempurna. Dia dagin mau ilmu secara sempurna. Kapan itu? Al-mustahyi, yang pertama orang yang malu. Yang kedua, wal mustakbir, orang yang sombong. Ini dua orang ini tidak akan dapat ilmu secara sempurna. Ya. Ada yang dia tidak paham lagu, ia malu berketuan. Ya, kan dia ada ketuanan, ya kan. Pelungguh mengatakan, pelungguh belum paham, angkat tiang semal berketuan ini, dia tidak akan dapat ilmu, mustahil. Ya. Dulu sebagian wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan wanita. Cuman tetap harus dipilih kata-katanya tetap. Ya. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an, datang timpa Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Lamun arak dengan Nina, mohon maaf, ia mimpi basah, mimpi berhubungan. Nanti ketika dia bangun wajib mandi junub tidak? Ia peketuanan Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am idza ra'atil ma'. Iya, kalau ketika dia bangun dia melihat ada cairan yang keluar. Ya, cairan mani. Baik.
Sampai terkadang Nabi SAW sila kadang. Ya. Dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wanita yang haid, kalau darah haidnya sudah berhenti, bagaimana cara dia bersuci? Bagaimana cara dia tahu darah haidnya sudah berhenti, wahai Rasul?" Kata Nabi SAW, "Tatabba'id dam." Ikuti jalan keluarnya darah itu. Ikuti. Kata dia, "Ya Rasulullah, makanya bagaimana caranya?" Kata Nabi, "Tatabba'id dam." Ikuti sudah jalannya itu. Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya?" Nabi mengatakan, "Subhanallah, tatabba'id dam." Ikuti sudah itu. Ya, kemudian Aisyah menarik tangan wanita itu, mengatakan, "Gini caranya." Jadi dalam urusan ilmu ini, kesampingan dulu malu ini, pinggirkan dulu sifat malu ini. Kenapa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dalam kebenaran. Cuman tetap sih harus dijaga, harus dipilih kata-katanya. Ya, harus dicari kata-kata tatkala pelungguh ingin bertanya, terutama urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Pilih kata-katanya. Baik. Jadi ini dia. Allah punya sifat malu, tetapi sifat malu Allah itu dua. Si pertama tidak sama dengan sifat malunya makhluk. Si kedua, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Nah, kalau Allah punya sifat malu, berarti sifat malu ini bagus atau buruk? Bagus. Bagus sifat malu ini. Cuman ada juga sifat malu yang buruk. Secara umum sifat malu ini bagus karena Allah punya sifat malu, malaikat juga punya sifat malu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman? "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa saya tidak malu kepada seorang laki-laki, tastahi minhul malaikah, malaikat saja malu kepada dia. Utsman bin Affan. Masa ndek tiang ilak kepada Utsman, malaikat saja ilak kepada dia, berarti malaikat punya sifat malu. Para nabi, para rasul punya sifat malu. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara pesan seluruh para nabi, para rasul sampai dengan zamannya ini, pesan mereka adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Lamun daila, kalau tidak punya rasa malu, silahkan sudah berbuat sesuka hati. Kata para ulama, ini menunjukkan para nabi, para rasul semua punya sifat malu. Ya bagus. Cuman ingat ada malu yang buruk. Mana malu yang buruk? Malu dalam kebaikan. Yang tadi itu malu dalam kebenaran. Karena Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka malu yang buruk, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, malu yang buruk adalah malu yang menghalangi kita dari kebenaran. Ya. Pas kita tokol-tokol kanca baturta, kemudian azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, malu kita berangkat sholat jamaah. Kenapa? Nanti dipanggil ustadz katanya. Kan bagus ya. Panggornya itu ustadz laun katanya. Nah, ini malu yang seperti ini. Malu yang menghalangi dari kebenaran, malu yang buruk. Selain daripada itu, malu itu bagus. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi SAW. Malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Nah, ini dia para jamaah sekalian. Innallah, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, an yadriba mathalan, untuk membuat perumpamaan apapun. Perumpamaan apapun, permisalan apapun dalam Al-Quran, Allah tidak malu membuatnya. Ba'udatan, pakai nyamuk, fama fauqaha, ataupun di atas nyamuk.
ulama tafsir beda pendapat ini tentang apa makna fama fauqaha ini. Lamun secara terjemahan fama fauqaha maknanya di atas nyamuk. Ulama tafsir ada dua pendapat. Pendapat si pertama, di atas nyamuk maksudnya lebih kecil dari nyamuk. Ya. Lebih kecil dari nyamuk. Seandainya Allah membuat perumpamaan, permisalan di dalam Al-Quran pakai nyamuk atau pakai binatang yang lebih kecil dari nyamuk, Allah tidak malu. Ini makna si pertama. Baik. Makna si kedua, fama fauqaha artinya lebih besar dari nyamuk. Ya. Karena fama fauqaha ini artinya lebih. Allah buat perumpamaan pakai nyamuk atau yang lebih dari nyamuk. Lebih itu bisa lebih kecil dan bisa lebih besar. Baik. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk. Kalau Allah membuat perumpamaan pakai nyamuk, itu perumpamaan apa itu? Dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas, "Hadza mathalun darabahu Allahu lid-dunya." Kalau Allah membuat perumpamaan pakai nyamuk, maka itu perumpamaan tentang dunia. Kenapa jemaah sekalian? Idzal ba'udatu tahya ma ja'at fa idza saminat matat. Subhanallah. Karena yang namanya nyamuk singarninna berangkak itu akan tetap hidup selama dia ja'at lapar. Fa idza saminat, kalau dia sudah kenyang matat, dia akan mati. La ilaha illallah. Wa kadzalika mathalu haula'il qaum alladzina duriba lahum hadzal mathal fil Quran. Begitu pula dengan perumpamaan orang-orang yang ngejar dunia. Idzam tala'u minad dunya riyan akhadhahumullahu ta'ala inda dzalik. Tatkala mereka sudah tenggelam kenyang dengan dunia, biasanya akan celaka. Biasanya akan celaka. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur. Telah membinasakan, telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, membanyak-banyakan dunia ini. Jadi kalau Allah membuat perumpamaan pakai nyamuk, itu perumpamaan dunia. Nyamuk, kata Ar-Rabi' bin Anas, nyamuk itu kapan dia hidup? Kalau dia lapar. Selama dia lapar hidup dia. Tapi kalau dia sudah saminat, kenyang, kemudian gemuk, mati sudah dia. Subhanallah ya. Buktinya dia ini setelah dia ini, langsung mati deh. Langsung mati. Itu perumpamaan dunia. Nasallahu salamul afiyah. Begitu pula dengan manusia. Kalau sudah kenyang dengan dunia, biasanya akan binasa. Kenapa? Karena lalai. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا maka adapun الَّذِينَ آمَنُوا orang-orang yang beriman فَيَعْلَمُونَ mereka mengetahui annahu bahwasanya itu perumpamaan itu dengan si beriman tahu bahwa perumpamaan yang Allah buat, perumpamaan nyamuk, perumpamaan lalat, perumpamaan belarak, ya, perumpamaan semut dan yang lainnya, al-haqqu itu adalah kebenaran min rabbihim, dari Tuhan mereka. Namun dengan si beriman, ya, maka mereka tahu semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Kenapa mereka tahu semuanya benar? Karena mereka berangkat dari iman. Jemaah sekalian, selapu tak yakin, selapu si datang dari Allah itu benar atau tidak? Benar. Ya. Kita semua yakin, beriman, maka semua yang datang dari Allah itu kita imani benar. Berangkat dari iman. Selapu nada berangkat dari iman.
Makanya Allah katakan di sini, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, karena mereka beriman, faya'lamun, maka mereka tahu annahul haqqu mir rabbihim, selaput permisalan itu benar dari Allah itu. Mau permisalan semut, mau permisalan belarak, mau permisalan nyamuk, selama itu datang dari Allah, benar atau tidak? Benar. Benar. Ya. Nah, subhanallah jemaah sekalian, jangankan dari Allah, kadang kalau kita dapat berita dari seorang ustadz, ada ustadz misalkan memberitahukan berita kepada kita, lalu berita itu kita sebarkan, ya, berita itu kita sebarkan, si madai tahu ustadz, setelah kita diberitahukan kita sebarkan, orang-orang mengatakan tetunda ini ke, apa kita katakan? Ustadz mada tiang ini masa dia salah? Ustadz mada tiang ini masa ustadz bohong ini? Ustadz ini ustadz kelas ustadz. Bagaimana lagi dengan Allah? Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Wa man ahsanu minallahi haditha, siapa yang lebih baik ucapannya daripada Allah? Selaku udah sering mendengar setiap khutbah Jumat, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sejujur-jujur ucapan kitabullah, Al-Quran. Al-Quran. Makanya orang beriman, yang penting dia beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, pasti mereka tahu ini benar ini, karena ini datang dari Allah. Baik. Wa amma alladhina kafaru, wa amma adapun alladzina kafaru, orang-orang kafir yang tidak punya iman, fayakulun, tatkala Allah membuat perumpamaan pakai nyamuk, perumpamaan pakai lalat, perumpamaan pakai al-ankabut belarak tadi, perumpamaan pakai pohon kurma dan seterusnya, adapun orang kafir sindik beriman, fayakulun, mereka mengatakan, madza, apa sebenarnya aradallah yang diinginkan oleh Allah bihadza mathalan, melalui perumpamaan ini. Namun dengan kafir ketika mendengar perumpamaan itu mereka mengatakan apa-apaan ini? Kok yang disebut lalat? Kok yang disebut belarak? Kok yang disebut itu nyamuk? Perumpamaan apa ini? Kenapa mereka tidak punya iman? Angka selapuna berangkat dari iman. Yang ingat sekali ucapan dari Ustadzuna Ustadz Fauzi Athhar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, apapun yang kita ingin perbaiki, apapun yang kita ingin perbaiki, maka mulai dengan perbaikan akidah dan iman. Yang lain itu akan ikut baik. Pelungguh lihat para nabi, ya beda-beda kasus kaum mereka itu beda-beda, tetapi mereka mulai dengan dakwah yang sama, yaitu tauhid. Kaumnya Nabi Lut apa permasalahan mereka? Homoseksual, mohon maaf, mama kenca mama homoseksual, kaumnya Nabi Lut. Akhlak yang rusak, moral yang rusak, tapi Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Padahal permasalahannya akhlak, tapi yang diperbaiki akidah. Kaum Nabi Syuaib, apa permasalahan mereka? Curang dalam nimbang, curang dalam jual beli. Kaum Syuaib curang dalam nimbang. Kalau mereka jadi pedagang kemudian nimbang, mereka kurangi. Kalau mereka jadi pembeli kemudian menimbang sendiri, mereka lebihkan. Kaumnya Nabi Syuaib. Tetapi Nabi Syuaib tatkala mulai berdakwah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembah Allah, kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Selalu berangkat dari tauhid dan akidah, karena kalau iman ini sudah benar, si lain insyaallah akan ikut dia. Ya. Yang lain akan ikut dia. Ingin memperbaiki masalah korupsi, perbaiki akidah. Ya. Ya nyebut-nyebut korupsi, ngirim transfer kepeng,
Tapi kalau akidahnya bagus, meskipun saya tidak diketahui ini pakai transfer, tapi Allah itu maha tahu. Urung dia transfer. Gak jadi dia korupsi. Ya. Kan ada istilah orang di zaman ini, ada istilah sebagian orang di zaman ini apa? Amplop di bawah meja katanya. Ya. Meskipun di bawah meja, Allah tahu tidak? Allah tahu. Ini kalau akidah benar, Allah tahu. Lek bawa meja, lek dalam hati Allah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Kalau akidah sudah benar. Makanya semuanya berangkat dari iman. Fa ammal ladzina amanu, kalau orang yang beriman percaya. Wa ammal ladzina kafaru, yang tidak beriman, apa katanya? Madza aradallahu bihadza mathala. Perumpamaan apa ini? Karena sebut belarak ini, karena sebut lalat kelikit ini, karena sebut ba'udah nyamuk berangkat ini. Kenapa? Karena tidak punya iman. Ya, makanya alhamdulillah satu-satunya dakwah yang paling perhatian terhadap masalah iman dan akidah, alhamdulillah adalah dakwah sunnah ini. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. La ilaha illallah. Yudillu, Allah menyesatkan. Allah menyesatkan bihi, melalui permisalan tadi, melalui perumpamaan tadi. Perumpamaan apa? Perumpamaan nyamuk berangkak. Allah menyesatkan pakai perumpamaan itu katsiran, banyak manusia. Wa yahdi, dan Allah juga memberikan petunjuk bihi, pakai perumpamaan itu katsiran, banyak manusia. Jemaah sekalian, perumpamaan nyamuk berangkat ini perumpamaan besar atau kecil? Kecil. Nyamuk ini nyamuk. Tapi gara-gara yang kecil itu ada yang sesat dan ada yang dapat tunjuk. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya dendek meremehkan kebenaran. Ya. Jangan remehkan kebenaran. Terkadang gara-gara hal sepele, masalah sepele, sesuatu yang sepele, kecil kita pandang, gara-gara itu orang dapat hidayah, bisa jadi. Ya. Sering tiang sampaikan kisah yang disebutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Basalamah hafizahullah. Ada seorang ibu, tiang kurang tahu di mana ibu ini. Yang penting dia ini di Eropa, dia orang Eropa. Tiang kurang ingat apakah dia Inggris atau Amerika, ibu ini kurang ingat tiang. Ada seorang ibu, ya dengan ibu barat. Ibu tersebut pekerjaannya adalah tukang cuci pakaian pemain bola. Ya. Jadi ada klub bola. Nah, ibu ini kerjaannya mencuci pakaian kostum seragam pemain bola di klub itu. Baik. Selaku pemain bola ini kafir, kecuali satu yang muslim. Di dalam klub tersebut, di dalam klub bola itu, selaku pemain bolanya kafir kecuali satu yang muslim. Nah, ibu ini jemaah sekalian, setiap kali dia nyuci kostum pemain bola tersebut, pemain-pemain bola itu, semua kostum mereka itu bau, mambu. Kecuali satu kostum yang tidak bau. Satu kostum yang tidak bau. Baik. Maka ibu itu pun setelah sekian lama nyuci, ya, akhirnya ibu itu berani bertanya, siapa yang punya kostum yang satu ini, yang tidak bau ini? Sindek mambu ini siapa yang punya? Maka disebutkan, oh itu kostum pemain bola namanya ini, seorang muslim. Maka ibu itu pun datang ke pemain bola itu. Dia katakan, Pulan,
Saya ini yang selalu nyuci pakaian kalian, selaput kalian yang ada di klub ini saya yang cuci. Tapi saya heran, semua pakaian teman-teman kalian bau, terutama di celananya, pakaian celana itu bau, kecuali pakaianmu yang tidak bau. Kenapa? Apa kata pemain bola tersebut? Agama saya yang mengajarkan, agama Islam. Kan dengan kafir selesai nenek dia ulah rebesuk. Orang-orang kafir kan selesai kencing, selesai sudah. Ya, selesai kencing selesai sudah. Tidak ada istilah cebok, rebesuk, tidak ada. Makanya baunya luar biasa. Tapi kalau saya, kata dia, agama saya mengajarkan. Gara-gara itu ibu tersebut masuk Islam. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Terkadang ada masalah kecil, gara-gara itu orang sesat. Masalah kecil, gara-gara itu orang dapat hidayah. Dende entengan. La tukhatir bidinik. Jangan pernah jadikan agama kita sebagai taruhan. Gara-gara masalah sepele dah kadang. Ya. Sering mendengarkan hal-hal yang kurang bagus, akhirnya keluar dari agama kadang. Nah, ini dia jemaah sekalian. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi jangan remehkan perkara yang berkaitan dengan agama besar ataupun kecil. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ya. Atau Tiang tambahkan satu contoh lagi. Tiang tidak perlu sebut nama. Salah seorang ustadz kita di pulau ini. Ya, subhanallah, ustadz kita ini beliau sering mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sering. Ada salah seorang jamaah dulu luar biasa nentang dakwah ini. Luar biasa nentang dakwah ini. Memusuhi dakwah luar biasa. Tapi kenapa dia masuk ke dalam dakwah ini? Gara-gara ustadz itu salam sama dia. Assalamualaikum. Ya. Setiap kali berdait Assalamualaikum kepada dia. Padahal dia tidak pernah jawab. Lagu ustadznya tetap bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya dia pun mengatakan, ini dia dakwah yang dikatakan sesat. Masa dakwah sesat seperti ini akhlaknya selalu mengucapkan salam? Masuk dia ikut dia dakwahin sekarang. Jadi kadang hal-hal kecil jemaah sekalian, hal-hal kecil. Ya. Kemarin Ustadz kita Ustadz Abu Izzi ketika daurah kemarin di Abu Zar, beliau menceritakan, ya, dulu kata beliau saya pernah salam kepada satu orang, setiap kali tiang salam dia selalu melengos gini. Berapa lama saya salam dia melengos? 2 tahun. Bertetangga soalnya, bertetangga. Assalamualaikum. Gini terus deh. Assalamualaikum. Gini terus kata Abu Izzi, Ustadz kita Ustadz Abu Izzi. 2 tahun. Tapi tetap saya salam. Subhanallah. Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat dia akhirnya ikut pengajian sunnah dan sampai dia meninggal dunia alhamdulillah istiqamah di atas sunnah. Masalah kecil kadang. Masalah kecil. Ya. Ini yang sering kadang kita remehkan, ya. Taib. Allah mengatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Selanjutnya, siapa kalau ada yang Allah sesatkan, siapa yang Allah sesatkan itu? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu, tetapi tidak ada yang Allah sesatkan. Tidak ada yang Allah sesatkan bihi, pakai perumpamaan itu illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Ya si sesat. Mereka yang Allah sesatkan illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Nabi makna fasik, apa makna fasik ini? Secara bahasa jamaah sekalian, fasik itu artinya al-khariju 'anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan itu fasik namanya.
Ya. Makanya dalam bahasa Arab al-fa'rah, tikus begang. Nabi SAW menyebut tikus itu dengan sebutan puwaisiqah, binatang fasik. Tikus itu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan puwaisiqah, binatang fasik. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, li khurujiha an juhriha lil fasad. Karena tikus itu kalau dia sudah keluar dari lubangnya, maka dia akan memunculkan kerusakan. Ya. Selama begang itu di dalam lubangnya aman. Lalu kalau dia sudah keluar dari lubangnya, tamban dah di nebutu, pindang dah hilang, manok dah hilang, pakaian dah robek. Makanya disebut binatang fasik dia. Kenapa? Karena dia keluar. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Itu arti fasik. Fasik. Ya. Lamun kafir, ndek beriman. Kafir. Tapi kalau fasik ini bisa jadi dia beriman, bisa jadi tidak beriman, tapi dia keluar dari ketaatan. Kan arak dengan si beriman lagu ndek namanya taat. Datang bulan Ramadan dia milih puasa, sholat kadang 2 waktu, bahkan ada yang tidak punya waktu. Ya. Jadi Allah tidak menyesatkan kecuali al-fasikin, orang yang fasik. Dari sini kita bisa mengambil faedah, Allah itu maha adil. Allah maha adil. Ketika Allah menyesatkan seseorang, maka memang orang itu pantas untuk disesatkan. Dia mungkin Allah zalim, dia mungkin. Ya. Di sini Allah mengatakan, wa ma yudillu bihi, Allah tidak menyesatkan illa kecuali al-fasikin, orang fasik. Memang dia pantas sesat. Memang dia pantas sesat. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia ayat yang ke-26. Sekarang kita ambil satu ayat lagi secara singkat. Ayat 27 tentang sifat orang yang fasik itu. Di antara sifat orang yang fasik, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang yang fasik itu bagaimana? Alladzina, orang-orang yang kudun, membatalkan. Orang-orang yang membatalkan ahdallah, perjanjian Allah, mim ba'di, setelah mitsaqihi, perjanjian itu diikat, setelah perjanjian itu dibuat. Ini sifat si pertama. Orang-orang yang fasik itu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah perjanjian itu dibuat. Ulama tafsir beda pendapat apa yang dimaksud perjanjian Allah di sini. Sebagian ulama tafsir mengatakan perjanjian di sini maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, wa ahduhu ila jami'ihim fi tauhidih, perjanjian tauhid. Perjanjian tauhid. Selapu dengan tauhid benti. Ya. Yang menjalankan tauhid berarti dia menjalankan perjanjian dengan Allah. Yang tidak menjalankan tauhid berbuat syirik, maka membatalkan perjanjian dengan Allah. Ini tafsiran sebagian ulama. Perjanjian maksudnya di sini tauhid. Sebagian ulama mengatakan perjanjian di sini maksudnya umum. Semua perintah Allah perjanjian. Semua larangan Allah perjanjian. Bagaimana cara menjalankan perjanjian itu? Lamun perintah bagaimana caranya? Laksanakan. Kalau larangan bagaimana caranya? Tinggalkan. Nah, ini dia. Berarti orang yang meninggalkan perintah berarti dia membatalkan perjanjian. Orang yang melanggar larangan dia juga membatalkan perjanjian.
Dan ini dia yang lebih utama, ya, tafsiran yang lebih utama adalah ini, wallahu alam. Jadi yang dimaksud perjanjian di sini selaku perintah Allah dan selaku larangan Allah itu perjanjian. Ya. Salat ini perjanjian kita dengan Allah. Puasa perjanjian kita dengan Allah. Bakti kepada orang tua perjanjian kita dengan Allah. Menjalankan amanah perjanjian dengan Allah, selaku nah. Ya. Dendek syirik perjanjian dengan Allah. Dendek menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian dengan Allah, dan seterusnya. Itu sifat yang pertama dari orang fasik, mereka suka membatalkan perjanjian. Kalau perintah mereka tinggalkan, kalau larangan mereka lakukan. Waliyadzubillah. Kemudian ciri yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal, wa yaqta'un, dan mereka memutuskan. Mereka mutus, ya, megat. Ma amara Allah, apa yang Allah perintahkan, bihi ayyusal, untuk disambung. Mereka memutus apa yang justru Allah perintahkan untuk disambung. Banyak ulama tafsir mengatakan maksudnya silatul arham, silatul rahim. Ya, silatul rahim. Maka di antara sifat orang yang fasik adalah suka memutuskan silatul rahim. Ya. Cuman tentang pembahasan silatul rahim ini ada perincian, ada silaturrahim yang wajib dan ada silaturrahim yang sunnah. Silaturrahim yang wajib, pendapat yang terkuat, wallahu a'lam, dikuatkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau tentang silaturrahim. Begitu pula dikuatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda. Silaturrahim yang wajib adalah silaturrahim dengan keluarga yang punya hubungan mahram dengan kita. Siara hubungan mahram. Karena ndekna selaku keluarga kita itu mahram, tidak. Ya. Misan, pisa. Keluarga atau tidak? Keluarga. Mahram atau tidak? Tidak. Pisa dah keluarga anda, lagu ndekna mahram dah. Berarti tidak wajib menyambung silaturahim dengan mereka. Yang wajib adalah menyambung silaturahim dengan keluarga yang ada hubungan mahram. Adapun keluarga yang tidak punya hubungan mahram, maka sunnah. Sekedar dianjurkan, tetapi tidak sampai wajib. Ya. Wallahu alam. Nanti kita akan lanjutkan ayat ini. Tiang yang maaf atas segala kurangan. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang belum jelas, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Allah